Boleh juga sih ini aja nih. Dia narkoboy tapi narkoboy pinter sih. Gue merasa nilai lu kurang. Jadi gue nggak bisa berteman sama lu. Ya dulu kita nggak bisa ngobrol karena lu jago, gue cupu. Jadi nggak. Jadi liganya beda. Gue cuma bisa ngeliatin dia aja beda gitu kelas. Lagi menang-menang gitu kan. Gue nunggu di belakang ya. Gue kenapa setiap ngeliat lu konten lu penuh dengan hutang gitu? Ya emang karena ya semua subscriber gue harus tahu kalau gue punya hutang. Kira-kira berapa banyak tuh, Rik? Most likely almost 2 billion. Woyo, it's your boy Rick Host, channel paling family friendly di dunia. Gokil. Apa kabar, Rick? Baik-baik lah. Rokok dulu kali ya? Oke, biar jadi sebatang. Iya, biar jadi sebatang. Gila, dateng udah lama nggak ketemu, sekali dateng udah minjem studio, minjem alat, emang kurang ajar. Gila, soalnya yang datang sini pro player point blank. Mantan. Dulu gue fans banget sama lu semua. Iya gitu. Kok bisa? Dengan Chris Dewanya turun dari jembatan tuh. Jembatan mana nih? Sensor. Sensor ada jembatan. Ada jembatan. Oh iya. Masih inget ya? Kira udah lama nggak main, nggak inget. Masih inget gue. Jadi thank you nih Rick sebelumnya. Thank you juga buat Wirman yang ada di belakang kamera, buat semua X-Clan kali ya. Anjas, X-Clan forever bro. Udah menerima kedatangan gue kesini. Sebenarnya gue niatnya pengen main gitu kan. Pengen mabok. Main. Mabokin ya. Pengen main. Gue udah lama banget 2018 gue ngechat Erik. Jadi 2018 itu gue udah ngechat Erik, gue pengen Magic Talk sama dia. Dan saat itu dia lagi sibuk itu Rewind. Bener banget. Abis itu Rewind penjara. Abis masuk Rewind, itu Rewind di penjara gitu kan. Oh enggak, sebelum YouTube Rewind tuh ini dulu, Rick. Apa? Sombong dulu. Terus berantem marap. Oh, berantem marap ya. Makanya banyak lah. Jadi kan otomatis kalau gue masuk tuh susah gitu kan. Ya, komplikasi. Jadi ya udah. Jadi apa kabar nih, Le? Lu gua baru ngeliat lu jadi YouTuber itu kayak sekitar 2018. 2006. Ya, aktif. Aktif. Iya. Gue kenal lu dulu pro player. Iya, dulu kita nggak bisa ngobrol karena lu jago, gue cupu. Jadi nggak. Jadi liganya beda. Gue cuma bisa ngeliatin dia aja beda gitu kelas. Lagi menang-menang gitu kan. Gue nunggu di belakang ya. Ini doang yang bisa gue sombongin soal dia men. Ayo terus Rick. Gue seneng nih. Abis itu gue dijatuhin nih. Enggak. Gue tuh udah lama banget sebenarnya mau kesini dari Erik pas abis menghirup udara segar ya kan. Cuman belum tepat waktunya mungkin ya. Menghirup udara hutang. Iya. Segar tapi hutang. Gue kenapa setiap ngeliat lu konten lu penuh dengan hutang gitu? Ya emang karena ya semua subscriber gue harus tahu kalau gue punya hutang. Oh gitu ya. Biar mereka iba. Jadi mereka nggak skip iklan. Gue memainkan empati. Iya. Jadi kalian harus berempati gitu. Kenapa sih kalian nggak boleh skip iklan Eric Kolim karena ya dia banyak hutang. Jadi tolong bantu gue untuk melunasi hutang. Oke. Iya. Kira-kira berapa banyak tuh, Rick? Most likely almost 2 billion. 2 billion tuh berapa? 2M berarti? 2M. Hah? Serius? 2M. Serius. Tinggal 2M apa dari 2M? Dari 2M kurang. Kok malah nambah anjing dari 2M kurang jadi 2M? Iya, dari 2M kurang. Sebenarnya kalau misalnya dihitung embel-embelnya 2M lah. Oh gitu. Iya. Sampai saat ini tinggal yang nyangkut sama orang 1 sekian lah. Sekarang masih? Iya, masih 1 sekian. Banyak juga cuy. Iya, jadi tolong guys. Tapi duit yang lu hambur-hamburin kemarin, aduh, itu udah lebih ya? Oh, lebih. Gua makanya ya buat kalian jangan suka ngambur-ngamburin uang, investasi kayak gitu atau nabung ya. Nyesel dong lu. Dibilang nyesel ya apa yang mau disalin lagi gitu kan. Udah jadi pelajaran aja, pengalaman berharga. So experience must hit me hard ya. Gua harus ditonjok lu sampai ke bawah baru gua sadar gitu. Semua hal emang tuh. Orangnya batu. Semua hal. Jadi emang orangnya tuh bebal udah ketulang, udah keroh gitu. Jadi udah susah. Jadi kalau misalnya dibilangin tuh nggak bisa gitu. Ini dia. Apalagi melihat pasti lu semua ngeliatin ini. Ya kan? Ini tuh gue minta tadi Rick jadiin properti kita biarpun udah rusak. Karena gue ngeliat ini tuh nginget video klip lu kemarin. Video klip gue yang trending itu ya.
sampai 9 ya? 8. 8. Padahal view dikit ya, tapi kok bisa Padahal view dikit ya. Karena emang yang nonton itu orang-orang berkualitas. Yes. Oh shit. Gua ngerti lu banget ya sih. Bacot. Tapi pas gua ngeliat video klipnya itu gua komen kalau nggak salah deep. Nah, yang gua rasain itu lo bisa ngerasain emosi ya, kayak energi yang dari sana. Iya, apalagi kan di dalam itu ada Baringin ya kan. Terus ada si Obi juga, beberapa orang yang gua kenal, dan mereka bisa memainkan peran mereka gitu. Jadi nggak cuma lu doang. Yes, dan funny story-nya adalah mereka berdua ketangkap bareng gua. Iya. Itu kan gua tahu. Makanya gua bilang wah anjing dapat banget sih nih. Iya. Jadi emang itu yang kejadian itu di video klip itu banyak metafora sih di sana. Jadi lo bisa gue kayak nggak enjoy gitu sih ketahuan bertempat orang nih. Bikin teori-teori sendiri dari video klip itu. Sebenarnya banyak Easter egg di sana, banyak juga cerita sebenarnya di belakang dari video itu. Salah satunya ada di vlog temen lo itu siapa? Sinoski. Iya. Itu cuma sepersekian kecil berarti? Iya, cuma sebagian kecil aja. Coba dong share dong, gue mau tahu dong. Sebenarnya gue tuh pengen ngasih lihat seberapa fragile-nya gue sih di sana. Seberapa jadi kayak apa yang lu lihat di internet itu kadang nggak sesuai sama realita. Internet personality itu beda sama kehidupan lu di yang nyata gitu, ngerti nggak sih lo? Kadang kalau orang ngomong, aduh dia di internet begini banget, orang tolol gini segala macam dan lain-lain. Kayak dia cuma di internet cuma senyum-senyum aja deh, kayak fun aja. Padahal sebenarnya sikapnya itu nggak menentukan sifat. Betul. Aslinya. Jadi kadang ya don't judge book by its cover, it's true. Tapi gue nggak bilang yang gue lakuin itu juga bener, yang gue lakuin itu salah. Jadi yang gue mau kasih sharing ke orang itu adalah seberapa brokennya lo, seberapa hancurnya lo, escape-nya itu bukan dengan cara lo lebih buruk lagi. Lo harus improve ke jadi suatu hal yang lebih baik gitu. Yang gue perhatikan di sana kan adalah seberapa brokennya gue, seberapa curhatnya gue tuh dulu kayak gimana, tapi gue malah terjun ke lembah yang lebih dalam lagi. Tapi dapat trik. Dalam arti gue ngeliat itu, oh ini si anjing kemarin nih. Iya. Si anjing ini berarti kelakuannya kayak gini nih. Iya, kelakuan gue emang kayak gitu. Kayak gitu ya? Iya, emang kayak jadi gitu. Jadi kayak nggak dibuat-buat, ngerti nggak sih? Maksudnya orang dibuat-buat kan kelihatan. Tapi kalau emang lu ngelakuin hal itu dan itu pengalaman lu yang kemarin yang lu luangin di video itu beda. Dan itu dapet. Iya, jadi karena itu udah automatically. Iya, benar. Karena emang lu udah biasa melakukan hal itu, bukan hal yang lu gimmick atau dibuat-buat. Yeah. Tuh kira-kira seminggu 8 kali ada. Seminggu 8 kali. Seminggu kan 7 hari ya. Seminggu 7 hari. Gue bisa 8 kali waktu itu ya. Dapat. Itu pengalaman yang buruk sih, yang bisa dibilang gue emang salah jalan banget pada saat itu. Dan pelajarannya udah dari dia gitu. Kayak dia juga cerita sama gue ya, gue nggak perlu ngerasain hal itu. Ibaratnya nih, misalnya kayak gue pengen sesukses dia, gue nggak perlu ngelakuin hal itu ya. Iya, lu nggak perlu narkoba dulu, atau lu nggak perlu masuk penjara dulu gitu. Kayak lu udah bisa ngeliat dari orang lain, oh ternyata dia udah pengalaman kayak gini ya. Lu coba jauhi hal itu ya, ambil baiknya, buang buruknya. Kayak gitu aja sih. Tapi seru gak sih kayak gitu? Seru kayak gitu bisa dibilang. Sebenarnya gini ya, ekstasi itu mengandung amfetamin. Amfetamin itu kayak memaksa otak lo untuk memproduksi zat yang namanya dopamin. Dopamin itu kayak bikin lo tuh jadi happy segala macam. But in the end, lo bakal merasa kalau gue ya, gue malah makin stres. Jadi lo nggak bisa tanpa itu? Iya, jadi kayak gue abis gue neken itu kayak gue mau happy. Gue happy, tapi setelah itu after effect-nya lo malah makin stres. Kayak lo malah makin jadi kepikiran sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu pikirin, overthinking, paranoid, terus banyak hal lah, dan itu nggak baik sebenarnya. Jadi itu cuma kebagian sesaat yang akhirnya after effect-nya malah makin diri lo makin buruk. Itu yang bisa gue sharing ke kalian ya. Jadi buat kalian yang masih pakai sama barang-barang kayak gitu, kalau gue bilang ya dicoba untuk berhenti lah. Maksud gue, emang gak gampang untuk berhenti. Karena emang itu bisa bikin lo ketergantungan. Tapi ya dicoba untuk berhenti lah. Karena nggak baik gitu. Karena escape lu tuh bukan seperti itu gitu. Escape lu tuh harus jadi lebih baik, lebih improve, dan itu yang membuat lu jadi
ya lebih baik. Dari hukum pun di negara kita kan emang nggak boleh Ilegal. gitu. Jadi kalian emang musuh terbesar ya. Mungkin di balik Tuhan, ini lirik lu lagi nih, ya kan? Gue orang yang mikir kalau thanks for the J itu bukan Jessica. Jesus. Ya, kalian harus, ya gue juga sebenarnya itu lebih ke metafora untuk J itu Jesus and Jessica sebenarnya. Oke. Karena Tapi persenannya lebih ke Jesus sebenarnya. Lebih ke Jesus, mungkin Jesus 70%, Jessica 30%, karena 2 J itu berandil besar dalam hidup gua. betul. Mereka yang kayak ngedorong gua untuk jadi lebih baik lagi. Dulu gue jujur aja, gua tuh bisa dibilang gue percaya sama Tuhan. Gue percaya sama Tuhan tapi gue denial. Karena gue merasa gue nggak pernah dapat sesuatu yang baik dari situ. Gue merasa hidup gue terlalu struggle. Gue merasa gue nggak punya tempat yang bisa gue dibilang rumah. Gue merasa gue nggak punya orang tua walaupun orang tua gue ada di sana. Dan pokoknya hidup gue tuh separah itu menurut gue. Karena mungkin gue dulu nggak merasa bersyukur. Gue nggak merasa bersyukur sama apa yang gue punya. Gue struggle sama hidup gue yang hancur, dan gue naik dengan kaki gue sendiri. Gue naik dengan my sweat, my blood, and my tears. Sampai gue ngerasa pas gue naik, gue bisa nih sendiri. Oke. Gue bisa sendiri, gue bisa tanpa orang lain. I raise by hatred. Gue naik dari dendam gue sama orang-orang yang dulu ngedoubt gue. Gue naik sama orang-orang dulu yang karena orang tua gue yang kayak selalu ngeraguin gue dengan keraguan, dan gue naik di situ dengan dendam, dan akhirnya itu nggak berakhir baik buat gue. Karena setelah gue sampai pada titik itu, gue nggak merasakan apapun. Gue nggak merasa Puas enggak, bersyukur. kayak oke lah, gue puas kayak anjing lu dulu ngeraguin gue gitu. Tapi setelah gue sampai sana kayak buat apa ya? Buat apa ya semua ini gitu? Kayak back then I think money and fame bakal bikin gue happy. Duit sama pujian orang segala macem bakal bikin gue happy. Tapi ternyata enggak. Itu bukan kebahagiaan hakiki gue. Ternyata uang itu nggak bisa bikin lo bahagia yang gimana ya, yang bisa lo syukurin. Ternyata enggak. Gue tuh baru berasa itu setelah Natal, setelah Lebaran, yang dimana teman-teman gue pulang ke rumah orang tuanya, dan gue sendiri di apartemen. Gue kayak, hidup gue buat apa ya? Hidup gue buat apa ya? Itu sih yang berasa banget buat gue. Tadi kamera sempet mati, sorry nih, gue jadi nyusahin, gue nggak bawa kamera, nggak bawa apa. Karena gue emang kesini mau ngobrol sama lu ya. Ngobrol. Iya, gue nggak berniat bikin konten sebenarnya, cuman ya karena daripada lu pulang nggak bawa apa-apa, udah lah ya. Karena dia mengerti saya masih miskin ya. Tapi kayak sedikit pertanyaan, kenapa lo mau jadi YouTuber? gue bingung jawabnya sebenarnya. Sebenarnya gue nggak pengen jadi YouTuber sih, gue cuman pengen nyari duit dari apa yang udah gue lakuin selama ini. Lo mau nyari duit dari apa yang udah gue buang waktu selama ini nih. Gue selama ini main game nih 9 tahun, 10 tahun sampai kuliah. Hasilnya jadi apa? Belum jadi apa-apa. Tapi kan nanggung. Ambur-amburin terus. Tapi udah mulai sih, mulai bulan Juni 2020 ini gue udah mulai nabung sih buat nikah. Udah mulai nabung. Ntar nikah gue datang ya. Siap. Yes. Tadi soalnya dia ngasih tangan kiri, sorry ya gue pakai tangan kiri, sesopan itu dianya ternyata. Dia jadi nggak enak gitu. Gue kesini dia capek, habis pulang dari dokter muka, tuh mukanya merah-merah. Muka gue merah-merah tadi habis dari Dermaster gue biasa. Mungkin kalau beberapa shopper lu sih udah pada tahu sih tadi karena ngeliat story lu kan. Kalau yang belum tahu ya mungkin lu bisa follow Instagram Eric. Lu mikir gue mabok kali, tapi emang agak mabok sebenarnya. Ini cuman properti. Ini air putih sebenarnya. Air putih. Kayak yang di shoot video klipnya dia. Masa iya alkohol dibuang ke muka ya kan? Mungkin. Gila kali lu. Jadi intinya gue kesini nggak bawa apa-apa ya. Ini semua perlengkapan dari dia. Emang gokil sih Erik sih, baik Rick. Thank you Rick ya. Iya sama-sama. Ini pembalasan utang budi dari 2018. Gue nungguin dia 2 tahun. Gue kacangin. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi gue masih appreciate kan. Apapun yang lu buat, gue suka komen di YouTube lu. Iya. Karena gue juga ngeliat dia jarang-jarang YouTuber gede ngomong subscribe gue, dia salah satunya soalnya. Dia, Benny, cuma itu doang, yang lainnya nggak ada lah anjing kayaknya. Karena gue fans sama dia. Yang lainnya cuma nyuri ilmu doang. Oh dari anak kecil nih ya. Dari YouTuber kecil nih kita curi aja nih videonya nih, kita bikin biar laku gitu kan. Iya. Anyway gue udah lama banget gue gak bikin Magic Talk nih.
Udah lama banget. TikTok, ya. Pas banget nih openingnya bareng dia. Ya, 2018 dia sempat ngechat gue waktu itu. Masih ada kok chatnya nanti gue. Thank you lah. Maafin gue. Gue ngechatnya di Cube dia lagi live. Rick, gini ya udah ntar lu chat Instagram. Tapi gue balas kan? Balas. Chat Instagram gue aja, ntar gue kasih nomornya, terus gue kasih nomornya. Rick, halo Le. Udah abis itu gak balas lagi. Tiba-tiba denger udah berantem sama Arab anjing. Tiba-tiba denger lagi dia bikin YouTube Rewind. Wah anjing pas banget nih kalau masuk nih, gue kan abis YouTube Rewind gue masuk ada pembahasan nih. Tapi abis itu denger kabar lagi masuk penjara. Hidup gue emang berwarna-warni lah. Parah, seru. Kayak gue ngelihat hidup lu sekarangnya termasuk hal yang bikin gue penasaran buat datang ke sini. Gue ngelihat video-video lu, videonya Wirman, videonya Baringin tuh seru banget lu pada bareng-bareng di satu rumah. Iya, emang gue pengen menciptakan suatu community lebih tepatnya. Kenapa gue bikin X-Clan gitu? Karena gue pengen kita naik bareng-bareng. Oke. Ini bukan sekedar kompetisi gitu. Kalau misalnya orang mungkin kayak, aduh subscribers naik duluan daripada dia. Kalau gue lebih pengen, yaudah kenapa sih kita nggak naik bareng? Kayak lebih seru gitu nggak sih? Seru. Kayak lu buat apa lu punya subscriber gede, tapi lu nggak bisa ngangkat teman-teman lu untuk sukses bareng lu. Bener. Nah itu sih yang gue tekanin selalu dari dulu. Walaupun kayak sekarang view gue lagi kecil, tapi gue selalu berharap gue bisa bantu teman-teman gue atau kita naik bareng-bareng sampai kita sukses bareng-bareng. Amin. Anjay. Gokil. Terlagi ke balap sama Obi tapi lo ya. Anjay. Nggak apa-apa lah. Gokil. Tapi Obi emang dia orangnya. Tapi lu ada kepuasan sendiri nggak sih ngeliat dia? Bener-bener kepuasan tersendiri gue. Karena gue merasa dia tuh naik karena dirinya sendiri. Dan gue merasa gue bangga karena dia bisa akhirnya terbang sendiri gitu tanpa gua gitu. Hebat. Mantap. Iya. Tapi ya balik lagi karena lu pun berani kayak gini kan karena lu udah positif. Maksudnya positif udah nggak aneh-aneh lagi gitu sekarang ya nggak sih? Kalau mungkin dulu lu nggak bakal berani kan ngumpul-ngumpul kayak gini ya nggak sih? Sebenarnya dari dulu gua pengen kayak gini. Tapi apa ya? Ya itu balik lagi. Mungkin dulu apa ya? Gaya hidup. Lifestyle-nya beda. Geng gue dulu lifestyle-nya beda. Nggak cocok gitu. Bukan nggak cocok, lifestyle-nya beda. Lu nongkrong di mana, dia nongkrong di mana gitu. Karena dulu kita itu selalu berkompetisi. Semua tuh harus ini gitu. Kayak kita punya standar sendiri dan itu tinggi. Gue bukannya menjelek-jelekan. Sebenarnya hal itu bagus. Cuman kayak gue nggak cocok aja sebenarnya. Gue nggak cocok, gue nggak bisa. Kayak semua orang harus punya BMW. Oh gitu ya. Semua orang harus punya jam Rolex. Sebenarnya itu memacu kita untuk memotivasi kita untuk ayo kita harus punya uang. Positifnya. Iya, positifnya. Tapi negatifnya? Negatifnya banyak sih. Jadi kayak kita mengclassify diri kita untuk jadi lebih tinggi dari orang lain. Kita mengkastakan diri kita secara nggak langsung. Kita menstandarkan diri kita terlalu tinggi. Dan kalau misalnya lu nggak bisa catch up, jatuhnya nggak baik buat lu. Itu sih. Dendam atau apa ya nggak sih? Lebih kayak jadi ini sih, jadi kayak iri. Gue nggak cocok deh sama kalian deh. Oke. Nah sebenarnya itu. Kayak gue terlalu rendah deh. Itu sih yang. Jadi minder ya berarti yang nggak kuat minder. Yang kuat ya semakin meremehkan bawahnya gitu ya nggak sih? Jadi angka sebagai patokan banget nih sih kayak gitu. Padahal subscriber is just a number for me. For you. Iya. Kadang kayak ada orang ya yang paling gue kesel ya nih, itu beranjing nih. Rick, gue pengen banget temenan sama lu. Ya udah temenan sama gue lah, ngentot. Maksudnya kayak, aduh tapi gue kayak gimana ya, lu udah terlalu tinggi gini-gini ya elah ngentot lah. Padahal gue sebenarnya biasa aja anjir. Lu ngeliat gue biasa aja kan, gue gak kayak gimana banget. Ya tapi, ya pasti ada lah. Karena kita hidup di dunia YouTube, ngerti gak lu? Ya sama aja kayak lu bilang tadi. Gue tuh dulu mau oleh gue gak bisa gabung. Karena dia jago, gue enggak. Ya udah. Padahal kan gue mikirnya kan gue biasa aja Rick, lu mau main sama gue juga ayo. Ya paling lu gue toyor-toyorin doang pala lu. Aduh. Untung aja dulu gue ngeliatin lu doang. Gak berani nyapa lu dua anjing. Ntar toyor gue lagi bangsat. Iya gak sih? Bener dong. Iya makanya lu jangan lihat di satu sisi dong. Iya harus kita gak boleh dari satu perspektif emang. Cuman kadang emang ya gitu sih, itu terjadi secara natural lah. Kayak lu ngerasa nggak kurang pede ketika lu bergaul sama orang yang di atas lu. Iyalah. Iya. Kayak gue datang ke sini aja tuh gue ngerasa kayak anjing nih silver play button. Baru datang gue udah cengin gitu tiduran. Tai lah gue. Gua kira dia bawa silver play button ya.
Mau dipajang samping gold play button gue. Asik. Ya emang nggak ada bedanya sih sebenarnya. Gue pas ketemu juga kita nggak main ya pas ya, tapi kita saling kenal aja gitu ya. Iya, saling kenal aja. Tapi kita langsung ngobrol kayak seru aja gitu. Iya, sebenarnya ya gitu sih, biasa aja. Biasa aja. Ya tapi nggak semuanya Rick kayak gitu Rick. Banyak orang juga yang di posisi lu mungkin yang nggak bisa nerima. Ya gue nggak tahu ya itu namanya star syndrome apa gimana ya, karena nggak, kalau star syndrome kan dia emang benar-benar kayak dia mengucilkan gimana ya, maksudnya dia tuh memandang semua itu uang nggak sih kalau enggak, kalau star syndrome lebih kayak dia harus bergaul sama yang senilai sama dia. Oh itu termasuk star syndrome. The value sama dia. Itu termasuk ya? Termasuk. Okay. Jadi kayak gue merasa nilai lu kurang. Jadi gue nggak bisa berteman sama lo. Kayak gitu. Dan sorry, no offense, gue nggak name calling untuk si A, si B, si C, cuman ini ya karakteristik aja, lebih karakteristik emang begitu. Dan gue pernah kayak gitu. Semua orang pasti pernah star syndrome ketika lo naik. Tapi mungkin gue nggak separah itu. Jadi semua orang tuh punya tingkat kadar star syndrome-nya beda. Beda. Semua orang punya star syndrome, cuma kadarnya aja yang beda. Betul. Kayak lu mungkin sangen sama orang, cuma kadarnya aja yang beda. Kenapa sangen sih? Nggak, gini. Kenapa? Karena kayak tadi lu bilang alay sekadar alay lu tuh semana gitu, jangan sangen. Ini analoginya. Okay. Jadi kayak misalnya gue sama lu sangean gitu. Kita ngeliat cewek cantik. Mungkin kalau lu langsung perkosa dia, cuma gue kayak gue cuma mikir kayak, duh anjing gue pengen perkosa dia, tapi nggak gue lakuin. Beda kadarnya gitu. Oh iya, beda kadar ya. Iya, dan beda moralnya gitu, makanya jangan perkosa orang lah. Maka balik lagi. Kok gue anjing? Bercanda ya, ini analogi aja. Dan kalau menurut gue ya, gue nggak tahu sih, maksudnya pandangan kita kan, maksudnya di sini kan kita bertukar pikiran aja nih, sharing nih. Gue tuh ngerasa lebih tertutup para YouTuber gaming dibandingin YouTuber yang non gaming. Dari pengalaman gue dan pribadi gue ya, yang gue alamin sih kayak gitu. Dan lu ini kan udah sempet di gaming, lu besar di gaming, maupun lu bikin lagu, lu besar juga, pasti kan kenalan lu banyak dan pasti nggak sedikit yang ngajak lu collab kan. Yeah. Lu ngerasain hal itu nggak sih? Ataupun circle lo itu kan mulai dari gaming sampai nggak gaming lu tuh punya. Lu ngerasain hal itu nggak? Lebih ke apa? Lebih kayak yang gaming itu mereka lebih kayak mengkelaskan diri mereka, atau mereka tuh kayak nge-barrier diri mereka. Iya, benar-benar ngebatasin banget lah. Bikin iceberg gitu. Jadi kayak ini kelas gua doang atau ini circle gua doang, ini circle lu. Ya lu enggak boleh masuk karena kalau di Valorant tuh skillnya Sage tuh, dia nongol tuh. Tembok es. Lu kan lu udah mencicipi semua bidang. Iya sih, kalau gaming ya emang lu punya circle sendiri-sendiri sih lebih tepatnya. Kayak misalnya lu Minecraft sama Minecraft, atau misal Valorant sama Valorant. Misalnya yang daerah sini, daerah sana. Gitu ya? Emang kayak gitu. Oh, berarti bener. Kayak gitu. Berarti bener ya. Dan emang untuk masuk ke sana emang gak gampang. Nah, tapi kalau gua kan tipenya yang dari dulu gue selalu mau sendiri. Gue nggak mau kayak ada middleman. Gue selalu mau sendiri. Dan tapi ini gue nggak bilang ini bagus juga. Kadang emang lo harus kolaborasi juga sama orang lain untuk menjalin afiliasi sama orang, hubungan baik, komunikasi dan lain-lain. Dan itu penting juga sebenarnya. Cuman emang yang kayak lo bilang nggak semua orang bisa diajak baik gitu, nggak semua orang bisa diajak berteman, dan emang lo harus ya apa ya, terima aja karena nggak semua orang sesuai sama pemikiran apa mau lu gitu kan. Kalau sekarang kalau gue mikirnya simple aja, positif aja. Kalau misalnya mereka nggak mau dan nggak sepemikiran sama gue, ya mereka nggak ngeliat apa yang gue lihat dan gue nggak ngeliat apa yang mereka lihat. Iya nggak sih? Kayak lu nggak ngeliat apa yang gue lihat, gue nggak ngeliat apa yang lu lihat. Bener. Sesimpel itu. Iya sih, bener sih. Dan ya udah lah ya. Iya nggak sih? Nggak usah lu pikirin daripada jadi kayak. Iya, yang penting lu udah berniat kayak ngajak, boleh nggak gue ini, kalau nggak boleh ya udah. Ini secara nggak langsung dia ngajarin gue kemarin nih. Jangan gengsi sih, lebih tepatnya jangan gengsi. Iya, gengsi juga sih. Kalau misalnya lu mau gengsi, at least lu harus pinter. Kalau lu mau gengsi, lu nggak butuh orang lain, at least lu harus pinter. Lu harus ciptain tren lu sendiri. Kalau lu, jadi ada dua tipe. YouTuber yang bikin tren, sama YouTuber yang stick sama tren yang ada. Kalau lu merasa lu kurang kreatif, ya lu stick aja sama yang lagi ngalir.
nggak usah lu coba untuk jadi beda. Oh, gue pengen jadi beda nih, tapi aduh, gue gagal terus ya. Akhirnya gue stres. Anjing, gue pengen jadi I wish I was special, but I'm not. Ya udah, kalau misalnya lo emang nggak bisa, ya udah lu ngalir aja sama yang lain ngalir sekarang. Misalnya lagi happening, misalnya Mobile Legend. Ya mau even lo nggak suka ya lu play Mobile Legend. Kalau misalnya lo emang pintar, lo kreatif, ya lu bikin sesuatu yang baru, bikin jadi tren. Ya kalau nggak bisa ya go on aja. Gue dulu sempet kayak anjing, gue harus bikin sesuatu, gue harus bikin sesuatu. Tapi akhirnya gue nyerah juga. Anjing, ternyata gue nggak se kreatif itu. Gue nge-stuck nih. Ya udah, gue stick sama yang ada aja. Kadang lu harus realistis, bro. Walaupun gue tahu misalnya kayak gue malu tipenya orang idealis, ngelakuin hal yang kita suka, gitu kan? Karena itu ya emang bikin kita happy. Tapi ya ada di poin dimana kita harus stick sama tren. Karena emang rumus di YouTube itu tren. Ya benar. Setuju gue. Tapi gue pertama kali ngeliat lu ya, gue ngerasa lu tuh bisa dibilang all in di sini. Di YouTube. Masa ya? Feeling gue, perasaan gue. Kayak gue merasa lu tuh put effort. Lu tuh put effort di sini. Lu nggak kayak cuma yang males-malesan atau segala macam. Ya mungkin kalau lu males-malesan gue nggak tahu. Tapi yang gue lihat setiap lu bikin konten, lu put effort di sana. Lu usaha. Dan itu yang kenapa gue suka sama lu di sana. Itu kayak lu bikin opening segala macam dan lain-lain. I mean it's really creative. Oh, dari situ. Iya. Kayak gue ngeliat lu juga independen, nggak depend sama orang lain, walaupun akhirnya lu nyuri konten juga, lu jadi anak bocil gitu. Yang gue ngerasa anjing, ini orang apaan sih. Ayo udah lah gitu. Bocil kemisan gitu, kesel gue, kadang kesel gue, anjing apaan sih ngentot gitu kan, reaction gitu lagi, anjingnya. Ya udah lah. Tapi gue bikin keren, Rit. Sebagaimanapun biarpun gue emang ngikutin orang. Cuman di balik itu gue tuh mau mencoba kemas satu juga. Jadi gimana caranya biar tetap terlihat eksklusif gitu. Dan ya mungkin kalau menurut gue sih gue berhasil sih kemarin. Banyak orang yang minta repeat video gue itu lagi. Cuman kan balik lagi. Ngerti gak sih? Nah, ini curhatan gue juga nih, berarti kayak lu bikin konten itu, misalnya lu bikin reaction, lu selalu bikin reaction dan selalu view-nya banyak. Cuman dalam hati lu gimana? Kayak aduh, ini bukan gue banget. Iya gak sih? Ini kayak aduh anjing apaan sih kayak gini. Dan kayak gue pengen bukan bikin yang ini. Iya, gitu. Tapi gimana ya? Maksud gue ya banyak orang yang kalau udah kayak gitu udah dia bakal nerusin aja kayak gitu. Cuman kalau gue kayak Gak bisa. Gue juga terus lu anjing. Mungkin Obi bisa. Bro, bukan. I mean, there's no such thing like OG right now. Nggak ada sesuatu yang original sekarang. Betul. Kayak lu pasti ngambil sesuatu dari orang lain dan lu kemas. ATM. Ya, dan lu kemas. Amati, tiru, modifikasi. Nah, terus lu. Anjing nih kenapa begini sih posisinya? Kenapa mic-nya besok pindahin sini deh? Susah ya tuh. OBP. Reaction editor berkelas anjing. Tapi gue banyak banget sih mas, gue setelah ketemu Obi cerita banyak tentang lu juga, jadi cerita tentang dia juga, tentang Wirman juga. Termasuk gue tuh Wirman tuh termasuk orang yang gue penasaran ketemu dia. Apalagi pas gue ngeliat kontennya tuh dia suka metal kan. Wah ini seru banget nih orang pasti nih anjing. Psychosocial. Nih lu kan sempet nge-scream di story lu kan, gue bilang wah ini kayak orang berdua mau nyanyi nih kayaknya. Kita emang lagi bikin cover. Tapi gue kecewa sih lu gak ngajak gue main video klip. Apa gara-gara kemarin gue gak main sama lu? Ya karena gimana ya, gue tuh fan sama lu gitu. Jadi gue takut gitu gimana. Gue takut ditoyor. Balik lagi anjing. Tapi gue langsung ngechat dia, Rick, gue mau ikut kalau lu bikin lagu kedua. Boleh gak? Jadi apa kayak polisi apa kayak ini ambon yang jaga depan gak apa-apa deh. Pakai baju safari gitu gak apa-apa gue. Gue sumpah gue dulu yang nanya ID gitu. Gak apa-apa deh. Karena gue dulu pengen banget gue pengen banget bikin film pendek, gue pengen bikin video klip. Kayak sering banget teman-teman gue yang jago main gitar, jago main lagu kayak Wirman gini, gue sering banget kayak ayo kalau kita mau bikin lagu, mas gue bantu. Gue punya editor, gue punya kamera, gue punya kameramen. Ayo kita bikin video klip, gue bantuin. Sampai gue kayak gitu, maksudnya gue pengen banget bikin karya-karya kayak sesuatu gitu. Iya. I wanna make something. Iya, karena makanya gue ngeliat lu tuh gue ya boleh juga sih ini anjing nih. Dia narkoboy tapi narkoboy pinter sih. Jadi narkoboy boleh, cuma jangan bego lah. Tapi sayangnya dia bego sih, nggak tau bego apa nggak tau jorok kemarin tuh. Cepuin bro. Sama temen bisnis bro, dulu bro. Bohong udah bohong. Tapi itu gila sih.
Gila sih. Tapi Cuman, jadi pelajaran. Ya, balik lagi sih maksudnya lu harus bersyukur. Ya udahlah itu pelajaran maksud gua. Lu berusaha tanpa berdoa lu tuh sombong cuy. Iya. Tapi kalau lu berdoa doang, lu nggak berusaha lu tolol. Iya, gue belagu gitu. Gua sombong berarti kan. Iya. Gue bukan sombong kayak gue mamerin harta gue terus segala macam. Karena gue merasa gue bisa dengan diri gue sendiri. Yeah. Gue nggak butuh orang lain. Nah itu yang salah gitu. Mau gimana pun kalian tuh harus ya percayalah sama yang di atas lah. Yeah. Gue mungkin bukan orang yang kerohanian banget ya. But trust me, when ketika lu udah nggak ada mentog, udah mentok, udah nggak ada orang lain yang bantu, ya? mentog, udah nggak ada lagi orang lain yang bantu lo. Ketika udah nggak ada kuasa manusia lagi yang bisa bantu lo, cuma di atas yang bisa bantu lo. Percaya sama gue. Gue percaya itu kok. Mujizat itu pasti ada bro, asli. Gue sering banget di saat gue lagi deket sama yang di atas tuh pasti gue ada aja. Tapi kalau lagi gue udah lagi dapetin hal itu nih, gue lupa sama yang di atas. Saatnya gue terbang jatuh ke bawah ya. Nyungsep pakai pala, dar deh habis itu hilang. Gue tuh 2016 gue nge-YouTube, cuman ya nggak, duit gue kan nggak dari YouTube doang kan, gue sempat jadi pro player dan tuh gue selalu jatuh bangun, gue juara, habis itu gue dihina, gue jatuh lagi, gue di-kick, gue naik lagi, gue juara lagi, tetep aja dihina anjing. Cuman kan gue mikir, Tuhan aja yang maha segala-galanya masih ada orang-orang kayak lo yang benci Tuhan ibaratnya, yang nggak peduli Tuhan, apalagi kita manusia men, ya nggak sih? Manusia biasa kita mah. Gue mau cerita sedikit nih Ring. Gue kan kalau ngeliat story hidup lu kan kayak ibaratnya lu selalu ribut sama orang tua lu lari anjing. Oh yang kayak lu kabur. Iya lirik gua. Lu kabur. Dan gue tuh kadang kalau ngeliat orang-orang yang kayak gitu tuh gue suka kesel. Dalam arti, men gue hidup di Jakarta sendirian dan gue kangen sama orang tua gue. Gue pernah waktu itu gue malam gue tidur jam 3 dan gue mikir di Papua tuh jam 5. Gue nelfon bokap gue. Itu sebelumnya gue nangis dulu. Saking gue kangennya dan gue tuh tinggal sendiri di kosan. Gue tuh kangen banget pulang malam dilarang. Gue kangen pengen ini dilarang, dibangunin buat kuliah. Gak boleh main ini, gak boleh. Gue tuh kangen sama hal itu. Dan sedangkan lu yang udah punya orang tua, tapi lu malah ninggalin orang tua lu. Dan lu, maksud gue kayak, lu sempet nyesel gak sih kayak lu ninggalin hal itu, terus lu malah kayak gini gitu hidup lu? Sebenarnya kalau misalnya tradisi, gue nggak ngomongin tradisi dulu. Menghormati orang tua itu suatu keharusan. Sayangnya ini bukan orang tua. Kapten. Menghormati orang tua itu adalah suatu keharusan. Lu jangan serius-serius gitu dong. Gue aneh ngeliat lu serius tuh nggak? But it's just orang tua harus serius. It's just about the tradition. Tradition? Hah? Itu tradisi. Tradisi apa? Tradisi menghormati orang tua. Selalu ada hukum yang kayak bilang lu tuh harus matuhin sama semua kata orang tua lu. Oke. Semua kata orang tua lu benar dan itu absolut. Oke. But the thing is, there is such thing like toxic parents. Nggak semua orang tua itu benar. Betul. Nggak semua orang tuanya itu membimbing anaknya menjadi lebih baik. Betul. Kadang ada orang tua yang malah nge-drag down hidup anaknya dari atas ke bawah. Kadang ada orang tua yang malah matahin sayap anaknya untuk dia bisa terbang. Itu banyak hal terjadi. Dan gue bukan nyuruh kalian yang nonton untuk tidak menghormati orang tua kalian. But lu manusia, lu dikasih akal dan pikiran. Lu bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. In the end, you live for your life. Lu hidup buat diri lu sendiri. Lu hidup bukan karena orang tua lu. Lu hidup bukan karena pacar lu. Hidup karena lu harus survive. Dan kadang emang ada orang tua yang sorry ya, kita ini generasi apa? Z. Y. Kita adalah generasi Y. Nggak ngerti tuh gue. Ini ilmu aja. Oke. Generasi Y. Sekarang itu millennial Z. Orang tua kita tuh generasi X, Y, Z. Oke. Kita nggak bisa samain. Kadang orang tuh suka bilang gini nggak sih? Dulu mama kayak gini loh. Iya. Kamu kok nggak bisa kayak gini? Iya. It's a different thing. Karena banyak hal yang mempengaruhi kenapa zaman itu nggak bisa disamakan. Karena teknologi. Betul. Karena banyak hal. Aduh, gue udah sedikit mabuk. Jadi gue sampai lupa gitu. Banyak hal gitu. Dan lu nggak selalu bisa sama-samakan dengan kehidupan orang tua lu zaman dahulu. Sekarang itu masalah cepet.
booming karena ada sosial media. Iya. Bener gak sih? Setuju. Dulu orang tua gue selalu bilang, lu nggak bakal bisa sukses kalau lu main game terus. Bro, sekarang pro player gajinya berapa anjing? Hah? Sekarang YouTuber gajinya berapa? Sekarang gamers itu gajinya berapa? Streamer tuh gajinya berapa? Itu lebih dari karyawan. Sementara di Indonesia ini, kalau lu sekolah, lu lu ke jenjang universitas dan lain-lain dapat gelar. Sorry, lu dituntut untuk menjadi seorang karyawan. Setuju. Lu dituntut untuk bekerja dengan orang lain. Lu nggak bisa kembangin potensi lu sebagaimana apa yang lu mau. And it's stupid for me. Dan gue selalu dibilang sama orang tua gue, lu ke sekolah lah yang benar biar lu bisa kerja di sini, gaji lu gede segala macem. Sementara gue nggak mau itu gitu. Hokinya gue mungkin karena mungkin gue idealis, gue suka sama game, akhirnya gue berkecimpung di dunia game, dan akhirnya gue sukses dan akhirnya gue bisa membiayai hidup gue sendiri. Tapi ya sampai sana pun orang tua gue masih kayak skeptis, maksudnya kayak belum percaya karena mereka nggak ada di masa ini. Masa itu ya. Karena mereka masih stuck di masa lalu mereka yang dimana game itu buat apa? Buang-buang waktu. Buat apa? Buang-buang waktu, lu buang-buang waktu main game. Even mereka udah ngelihat hal yang real, gue bisa misalnya punya karyawan, gue bisa nafkahin banyak orang, atau gue udah bisa berdiri sendiri. Mereka nggak bisa ngeliat itu. Atau mungkin mereka menolak untuk melihat itu. Ada orang tua yang kayak gitu. Tapi ya sekali lagi lo harus berpegang teguh sama pendirian lo, punya prinsip. Lo sebagai cowok harus punya prinsip. Gue bukan yang nggak menghormati orang tua gue, cuman gue itu selalu clash sama mereka waktu itu. Gue merasa mungkin egonya gue ya. Gue nggak bilang gue juga di poin ini gue benar. Gue juga banyak lawan mereka, gue banyak salah. Tapi akhirnya di mana itu nuntun gue untuk jadi suatu pribadi yang bisa bergerak sendiri. Gue bukan jadi orang yang manja. Even keluarga gue, sorry gue bukan sombong, tapi berkecukupan, sangat berkecukupan. Gue kabur 5 tahun lagi. Gue kabur 5 tahun, gue nggak minta duit sama mereka sama sekali. Waktu itu gue kesusahan, gue di Yes, dari Yes buka, ya nih Yes by the way warnet. Gue sama Ole, dia udah nggak di sana lagi, gue masih di sana gitu kan. Dari Yes buka sampai Yes tutup, gue jadi gelandangan di sana. Gue nggak pernah minta sepeser pun dari duit orang tua gue. Gue merasa gue kabur dari rumah. Terus gue lapar, gue minta duit sama orang tua, malu lah. Malu lah. Ya nggak sih, lu minta duit sama orang tua lu malu nggak sih? Malu lah. Nah, itu dia. Akhirnya gue pengen buktiin sama orang tua gue, karena gue dendam sama mereka, yang which is it's wrong, itu salah. Gue pengen buktiin kalau gue bisa sama mereka. Akhirnya gue bisa. Dan itu yang gue bilang tadi, itu buat diri gue kosong, itu buat diri gue akhirnya rise above hatred, and it's not good. Gue juga kangen sama orang tua gue, sampai akhirnya in the end of the day, akhirnya gue mencoba untuk memaafkan mereka. Gue memaafkan diri gue sendiri. Kayak gue berdamai sama diri gue sendiri. Gue nggak boleh kayak gini sama orang tua gue. Setelah lu dapet masalah ini? Setelah gue dapet masalah ini, gue di penjara, banyak hal baik yang gue dapetin juga sebenarnya. Gue jadi deket sama orang tua gue. Gue jadi tahu sebenarnya kalau kesah gue apa. Gue jadi lebih sering berdoa pasti. Iya, gue lebih sering berdoa, karena di penjara mau ngapain lagi selain berdoa, sumpah. Buat kalian yang sekarang di penjara, pasti kalian berdoa kan, sholat 5 waktu gitu kan, atau berdoa kan, pasti. Ada yang nonton emang ya? Pasti. Banyak juga napi-napi yang kayak DM gue gitu, thank you udah ngasih gue motivasi segala macem. Karena ya yang gue liat di sana emang begitu. Karena ya yang gue bilang tadi, ketika lu nggak bisa ngarepin manusia lagi, lu pasti ngarepin Tuhan. Bener gak sih? Dan gue juga nggak bilang gue baik waktu itu sama orang tua gue, juga banyak salah. Dan akhirnya gue minta maaf sama mereka. Dan akhirnya kehidupan gue sekarang better pasti. Jadi lebih baik. Ketika lu udah memaafkan, ketika lu tulus untuk memaafkan diri lu sendiri dan juga orang yang lu benci, hidup lu bakal jauh lebih baik. Way much better. Sebenarnya kalau di agama lu tuh diajarin nggak sih ilmu ikhlas itu ilmu yang paling susah, ilmu yang paling berat, ya nggak sih? Kayak di semua agama deh, ilmu ikhlas itu susah. Lu pernah nggak sih bantu orang, terus orang itu nggak bantu lu lagi, terus lu kayak anjing, nih orang kok gini banget ya? Walaupun oke lah lu nggak anggap, cuma kayak lu pasti berpikir seperti itu, ya nggak sih? Iya sih. Gue punya prinsip,
jangan jadi orang baik kalau lu nggak siap jadi orang baik. Betul, setuju banget anjing. Ya, lu jangan jadi orang baik kecuali lu siap jadi orang baik. Nah, gue tuh udah banyak disakitin, gue udah banyak sering ditinggalin orang segala macem. Tapi ya itu yang buat gue jadi belajar. Sampai akhirnya ketika gue di penjara, nih ketika gue di penjara nih, orang ngatain gue, napi lu segala macem. Kayak gue malah jadi berpikir, aduh, gue sama pembulian verbal begini masa gue kena juga sih. Kayak gue udah ngalamin pahitnya dunia gitu loh. Gue udah sampai tahap itu loh. Gue udah gak bakal kena yang kayak gini-gini. Kalau orang mau ninggalin gue, oh ya udah. Sekarang gue lebih kayak kalau orang jahat sama gue, oh ya udah, nggak apa-apa. Yang penting gue tahu, gue bantuin mereka tulus. Kalau mereka nggak balikin sesuai apa yang gue lakukan ke mereka, ya udah gue ya udah aja. Gue tulus. Mungkin gue lebih jadi bodoh amatan sekarang. Iya, bodoh amat. Karena gue mikir kalau one day mereka nggak balas, mungkin ada orang lain yang bakal balas. Benar. Dan satu hal, berbuat baik itu nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya sih, benar. Berbuat baik itu nggak ada ruginya. Umur lu berapa sih? 26. This year 27. Yeah. I'm getting old, motherfuckers. Bulan Agustus. tanggal 3. Leo. Kayak kita satu. Gue tuh ngerasa kayak kok dia sama ya, yang ternyata apa ngaruh? Enggak, zodiak tuh enggak jangan percaya zodiak guys. Bahaya men, masa dikit-dikit cewek gue ngirimin zodiaknya dia ke gue. Iya. Ini zodiak kamu Leo gue. Berapa? 27. Ini. X-Clan forever bro. Welcome to X-Clan. Tolong disensor ya. Iya, maksudnya gue ngerasa pikiran gitu tuh kayak kita tuh lebih peka nggak sih? Gua sih orang tuh yang paling gue tuh lebih peka terhadap apapun, misalnya kayak orang ini nggak suka sama gue bertindak salah sama orang. Sekarang gue tanya, lu lebih perasa nggak sih orangnya? Iya, maksudnya gitu. Lu baperan nggak sih? Nggak baper, nggak tahu baper apa nggak ya? Lu baperan nggak sebenarnya? Tergantung nih. Tergantung ya. Nggak, maksudnya baperan, maksudnya kayak lu tuh lebih bisa merasakan kalau orang ini sedikit beda sama gua. Iya, orangnya beda sama gua segala macam dan lain-lain. Kalau itu ya gua. Dan gua lebih pedulin teman gua dibanding cewek gua. Itu menjadi keluhannya dia anjing. Itu katanya sih kalau Leo tuh kayak shout out buat ceweknya Oleh, gila lu kuat banget. Kuat banget. Kenapa dia anjing? Iya. Karena kita tuh orang egois bro. Kadang kita tahu kita salah. Tapi kita memanipulasi keadaan gimana caranya biar kita benar. Dan satu lagi Rick, gue pernah dibilang ini sama teman gue yang baru kenal. Lu zodiak lu apa Leo? Kenapa ya? Pantesan. Kenapa ya? Enggak apa-apa. Terus dia nggak ngambil semua poin nih, dia sebutin Leo tuh gini. Di antara tuh gue inget banget, lo tuh mau menonjol daripada yang lain. Kita tuh alpha. Iya. Kita tuh alpha. Itu tai banget. Jadi gue Kita tuh alpha. Tapi kalau hidup ini gak ada orang-orang kayak kita, nggak asik men hidup ini. Di tongkrongan gak ada anak Leo tuh nggak asik cuy. Iya nggak? Buktinya dia yang ketangkap bukan yang lain. Iya. Tapi gue lindungin teman-teman gue di sana. Iyalah, gue tahu makanya dia yang ketangkep bukan orang lain. Karena dia tuh lebih cinta sama teman-temannya pasti. Sama kayak gue, mungkin gue di posisi dia pun gue bakal ngelakuin hal yang sama. Misalnya nih waktu yang kita jalan sama cewek kita. Tapi kita ngerasa kalau kita kadang egois nggak sih? Iya sih, gue egois. Gue mau gue yang lebih diprioritasin. Kita tuh selalu mau jadi gajah dalam ruangan. Prioritasin. Iya. Parah sih itu. Itu kadang gue ngerasa kayak anjing salah nggak sih gitu. Tapi kadang pas lagi momen. Sebenarnya ada lebih ada kurangnya kita. Iya sih pasti sih. Tapi ya balik lagi sih, maksud gue lu boleh ngambil. Ya kita emang banyak sifat jelek-jeleknya di situ, cuman ya. Satu hal yang jadi Leo itu, ini gue nggak percaya zodiak ya. Tapi yang gue lihat kayak gue, lu, Obi, Obi Jen, berapa? Leo juga. Tanggal berapa dia? 17 Agustus. Iya. Oh iya 17 Agustus. Iya. Leo itu orangnya persuasif. Betul persuasifnya. Dia tuh selalu mau argumennya itu menang. Iya. Persuasif oke. Iya. Dan itu dia lakukan secara konservatif. Kalau gue rasa itu emang udah jadi sifatnya Leo ya, benar nggak Firman Syah? Iya, yang udah sifat dasar kita tuh emang udah mau menang sendiri, anjing, egois banget. Karena kita Leo bos, singa, raja hutan. Seru sih anjing. Pantesan gue tadi denger omongan lu tuh kayak wah si anjing ini ternyata bener kan gue tembak. Untung gue baru kenal sih sama lu Rick. Maksudnya kita baru kontak gini baru sekarang sih. Mungkin kalau dari kemarin bahaya juga anjing. Bahaya. Ini ngomong-ngomong kita ngomongnya tadi ini apa namanya? Properti. Tapi kok kebuka tutupnya?
Aduh, gila. Dia umur di bawah gue 3 tahun. Berarti tahun ini 27 ya? 2 tahun berarti. 2 tahun di bawah gue. Cuman ya gue akuin pengalaman hidup lebih banyak dari gue. Dan ya itu pengalaman itu. Tapi gue yakin gue punya pengalaman yang gak lu punya pastinya. Karena ya inilah. Semua orang punya. Dan lu suka nggak? Iya, lu suka nggak sih sharing kayak gini? Maksudnya suka ngobrol gini tuh? Suka iya sih. Gue suka banget. Gue ke tempatnya Obi tuh waktu itu gue ngobrol berapa jam? 5 jam ada kali sama dia. Udah lama gak ketemu, terus gue pengen tahu dia gimana. One thing yang pengen gue sharing ke lu ya. Everybody has their own timeline. Like semua orang punya timeline masing-masing. Kalau misalnya anggap lu sekarang masih stuck, lu masih struggle. Dan lu ngeliat kayak orang ada yang lebih cepat dari lu atau ada yang lebih lambat daripada lu nggak usah pusing sama hal itu, fokus sama diri lu sendiri. Karena ya waktunya beda-beda, men. Time zone. Iya, waktunya beda-beda. Kayak ada orang yang emang sukses ntar beberapa tahun lagi. Ada orang yang emang sukses cepat. Ada orang yang emang dia perlu struggle dulu dalam hidupnya. Ada orang yang easy way. Dan itu lu nggak perlu kayak lu jadiin pusing. Tapi gue percaya sama lu lah. Namanya lu bisa. Amin. Bisa. Lu bisa. Kali-kali gue minta tos. X-Clan forever, bro. Kalau Wirman nih Cancer pas ini dia nih. Kayak gue Libra deh. Biasanya orang-orang kayak dia yang pendiam, ketawa-tawa tuh Cancer loh. Iya, udah Cancer ya. Cancer. Aduh, seru sih. Tapi anyway, kayak karena udah malam banget ya, sekarang udah jam 3. Thank you banget, Le. Sama-sama, Rick. Thank you banget. Iya. Seneng sih gue. Ya mungkin next time gue bakal ngobrol-ngobrol lagi sama dia. Kita kan nggak tahu. Mungkin next time kalau gue udah 1 juta, gue makin gampang aja sama dia lah. Obrolan off cam kita lebih seru ya. Iya. Sebenernya. Banget. Off cam itu banget. lebih seru banget. Dan ya udahlah. Yang lalu aja lah. Yeah. Ini sekarang kita move on, kita mau jadi lebih baik lagi dan ya ibaratnya ini kita kemas sebagaimana rupanya biar kita sampein ke sini. Karena kan ya balik lagi semua hal yang lu minta, kayak misalnya lu minta Obi banyak yang minta Bi ke rumah Erik ngevlog dong, nggak gitu men. Kita temenannya nggak kayak gitu. Mungkin ada waktunya kita on cam, ada waktunya kita off cam gitu. Nggak semuanya harus kita publish. Kalau semua yang kita publish, Erik udah ketangkepnya dari 2017. Karena 2013. Sebenarnya banyak banget sih yang harus gue pengen obrolin lagi sama dia, but next time next time ya harus ada lah next time. Dan mungkin kayaknya harus gue yang undang dulu ya. Gue pengen ngerasain setruman sih anjing. Sebatang anjas. Pengen gue. Bener-bener Leo ya. Bener-bener Leo. Oke. Nggak ada di sini. Jangan sekarang dong, ntar dong, nggak seru dong, ntar dong. Sekarang. Ntar kan katanya pas kita bikin truth or drink atau truth or tot ya kan bisa kan. Gue pengen nyobain instrumen itu karena gue ngeliat emang mereka jago banget bersandiwara tay. Oh, sandiwara. Gue senang orang-orang kayak gini, gue senang banget gue. Berapa menang Piala Citra gitu. Berapa kali video dia gue komen menarik nih ya kan. Gue chat Instagram dia ya karena malum mungkin dia 5.000 gue cuma 20.000 ya kan. Karena yang belum follow Instagram gue boleh lo mampir di Instagram gue. Instagram Erik juga. Jangan lupa Instagram Wirman juga. Iya, follow gue juga lah maksudnya. Hah? Yang follow gue juga pasti. Jadi enggak usah perlu. Masih ada kata-kata gitu ya. Oh iya. Dan Rick sekali lagi thank you banget men. Thank you. Gini. X-Clan forever. Kita cheers dulu yang terakhir ya. Oke, Ini air putih. Gak apa-apa deh, gue gara-gara ini sama Erik gue jadi minum sekali ini gak apa-apa deh. Sekali botol sekali sloki kecil, sloki gede dari tadi. Ya handphone gue basah dong. Dan lu udah ngerasain happy-nya narkoba. Lu sekarang lu minum kayak gini lu ngerasa happy gak? Dikit. Tapi gak se-happy narkoba ya? Gak usah narkoba. Tapi jangan masuk penjara. Balik lagi, kan tadi Erik udah ngomong, di saat lu pakai emang lu happy, tapi abis itu endingnya nggak enak sih. Anxiety. Dan minum dulu kan? Oh iya lu bagus. Nih ngomong-ngomong abis duduk di sini, abis Ferdian Paleka gue nih anjing nih. Thank you Le buat datang jauh-jauh dari Bekasi. Gue sering-sering boleh kan ya? Boleh lah. Gue sering banget ngerasain kayak gue di rumah pengen ada teman ngobrol kayak ngeliat lu pada seru banget gitu. Hangout lah. Ayo dong. Enak disiksa di sini. Hah? Disiksa di sini. Enggak apa-apa. Oh, Gue ready kok. Gue strong kok. Sekali lagi thank you banget Rick.
Thank you banget Firman yang udah nemenin kita di belakang kamera. Yeah, don't forget to like, comment, share, and subscribe, guys. And see you next video. See you guys on the next video, and see, peace, love, and solid, bro. Stay sober, bro. Woi. Gue udah wow gitu lah. Bye bye.